Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama aku, Ayumi. Oke guys, jadi pagi ini aku bangun jam 4:28 karena aku hari ini mau pergi. Aku minta maaf banget ke kalian karena tadi pagi sewaktu persiapan aku nggak bisa nge-record karena sekarang itu buru-buru banget. Karena jam 7 itu harus standby di Pantai Bangsering dan perjalanan dari kos ke Pantai Bangsering itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Jarak dari kos ke Pantai Bangsering itu membutuhkan waktu sekitar 1 jaman gitu, jadi lumayan lama. Jadi aku sama teman aku berangkat subuh gitu. By the way, ini sekarang itu kita itu udah hampir sampai. Jadi hari ini rencananya aku sama satu angkatan agribisnis tahun 2020 kita itu mau menanam terumbu karang untuk memenuhi mata kuliah konservasi lingkungan. Rasanya pagi ini tuh bener-bener masih ngantuk banget karena kan biasanya kalau misal aku nggak sholat, maksudnya aku datang pulang kan hari ini. Jadi tuh aku biasanya bangunnya itu jam 7 pagi kan, sekarang kan juga hari Sabtu juga libur. Hari ini tuh bener-bener praktikum terniat yang pernah aku lakuin karena sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah praktikum di hari libur, maksudnya hari Sabtu sama Minggu tuh nggak pernah guys. Dan ya ini aku udah sampai di Pantai Bangseringnya, aku udah dapat konsumsi. BTW ini konsumsinya itu khusus dari kelas 3A. Kelas 3A itu bener-bener apa ya, memikirkan gitu loh anggotanya, kelasnya gitu. Jadi kita itu diberikan kayak konsumsi gitu. Sebenarnya itu ide dari teman-teman sekelas sih. Pagi ini Pantai Bangsering itu bener-bener masih sepi banget karena masih jam 6:45. Kemungkinan nanti sekitar jam 10 siang rame banget sih Pantai Bangseringnya. Karena Pantai Bangsering ini dikhususkan untuk menyelam, diving, serta penanaman terumbu karang. Karena dicanangkan juga kan untuk penanaman terumbu karang di sini. Sebenarnya angkatan tahun 2019 itu udah penanaman terumbu karang sih, tapi karena kemarin itu masih covid jadi nggak nanam terumbu karang guys. Untuk waktu penanaman terumbu karang yang tepat itu kata dosen aku itu di pagi hari, karena kalau misal di siang hari itu adalah waktu yang tidak tepat guys. Jadi itu masih menunggu teman-teman yang belum datang juga. Jadi seru banget nih jurusan agribisnis. Kalau misal kalian masih anak SMA dan kalian bingung mau jurusan mana, aku saranin kalian masuk ke jurusan agribisnis karena di jurusan agribisnis tuh nggak melulu di sawah aja. Akhirnya sekarang udah jam 7 tepat nih, jadi aku sama dosen aku disuruh untuk ngumpul jadi satu gitu. Kita akan di briefing terlebih dahulu apa aja yang boleh dilakukan dan apa aja yang tidak boleh dilakukan. Jadi nanti kita itu bakal benerin alat untuk penanaman terumbu karang. Hai. Aku. Hai. Ati sita karo Yumi. Kilo musik. Ini apa? Enggak sama nang jek ikut ta. Padahal udah aku ibas sama nyari jek ikut ta. Kabar. Anu konjong. Aku sama bukan. Aku jam 3:05. Ono ngomong ning istirahat. Belum nyari di hari biayar gitu. Jam 7 ini masih banyak banget mahasiswa yang belum kumpul, jadi kita itu harus nungguin dulu teman-teman yang belum ngumpul. Kalian juga tahu sendiri kalau misal Indonesia itu jamnya jam ngekaret sering banget molornya gitu loh, waktunya tuh diolor banget. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bengkok kan? Karena pralonnya besar dan aninya juga nggak terlalu besar juga senarnya. Gimana? Mau dilanjut? Hai cantik. Dari atas lah. Udah. Jadi guys, ini tuh ada musibah karena kita itu talinya itu nggak terlalu kuat, jadi nanti takutnya terumbu karangnya itu bisa mati gitu loh. Jadi sama bapaknya kita tuh disuruh bongkar, tapi nggak bongkar semuanya sih, cuma disuruh nguatin talinya biar nanti tuh kuat gitu loh, nggak terombang-ambing sama ombak. Maksudnya airnya itu nggak terombang-ambing dan nggak jadi mati terumbu karangnya. Jadi ini tuh ada beberapa yang dibongkar dan ada beberapa yang cuma dikuatin aja talinya. Hai guys. Jadi nanti di setiap paralon yang udah ditanami terumbu karang bakal dikasih kayak plat nomor sepeda gitu. Tapi ini tuh kayak nama kelompok gitu. Jadi satu kelas kan ada 4 kelompok tuh. Jadi 4 kelas otomatis ada 16 kelompok. Dan penamaan nama kelompoknya itu bener-bener estetik banget dong, kayak plat dari sepeda motor. Tapi tuh nama kelompok guys. By the way, aku tuh baru pertama kali ke Pantai Bangsering. Dari aku kecil sampai sekarang baru pertama kali ini. Karena sekarang aku masih menunggu kelompok dari kelas lain yang belum selesai untuk memasang paralon tadi. Jadi aku tuh kepengen banget eksplor Pantai Bangseringnya. Jadi bener-bener bagus banget deh pokoknya kalau kalian ke Banyuwangi. Jangan lupa untuk pergi ke Pantai Bangsering untuk diving ataupun snorkeling. By the way, ini adalah terumbu karang nanti yang mau ditanam guys. Jadi itu kayak baby gitu, lucu-lucu banget. Pokoknya aku baru pertama kali ngelihat terumbu karang langsung. Bayangin aja nih guys, jadi 4 kelas disatuin jadi satu, bener-bener banyak banget dan semuanya itu pakai baju hijau dong. Karena baju hijau ini adalah baju legend banget dari aku semester 1
gitu. Jadi kalian jangan heran kalau semisal aku pergi ke pantai tapi pakai baju hijau, karena itu bener-bener diwajibkan banget harus pakai baju hijau ya guys. Oke, sekarang waktunya buat penanaman terumbu karang, dan ini masih di briefing gitu sama bapak-bapak pemandunya, karena di sini tuh kita juga dipandu untuk penanaman terumbu karangnya. Kan masih pemula ya, jadi harus dipandu guys. Jadi kalau tata caranya penanaman itu kayak gimana biar nggak nyakitin terumbu karangnya. Kan bener banget apa kata aku dari awal tadi, kalau sekarang itu jamnya molor banget guys, dan sekarang itu udah jam 10-an gitu, udah panas banget, dan ini tuh masih menanam terumbu karang. Sebenarnya kemarin Bapak Holik tuh udah bilang kalau semisal penanaman terumbu karang itu dilakukan di pagi hari, tapi karena sekarang itu jamnya molor dan juga ada kesalahan untuk penanaman, untuk tempat penanaman terumbu karangnya, parolnya ada kesalahan, jadi sekarang tuh molor guys. By the way cantik banget terumbu karangnya. Sayang banget hari ini aku nggak bisa ikut menyelam karena satu kelas itu harus ada yang menyelam 2 setiap satu kelompok. Jadi karena aku sekarang nggak sholat, jadi aku nggak bisa untuk nyelam guys. Jadi untuk kelompok 3, karena aku masuk di kelompok 3, nanti yang renang itu Andre sama Ardi. Untung aja ada mereka berdua, jadi aku agak tenang sedikit, karena kalau semisal nggak ada yang nyelam itu bakal susah untuk naruh ke lautnya. Jadi aku terima kasih banyak untuk mereka berdua. Hai guys. Jadi kegiatan di Bang Sering ada kita lagi konservasi penanaman karang. Ini Mbak Yuni selaku Terumbu. Iya, saya sangat bangga sekali dengan adanya kunjungan ya di sini. dengan siapa aja ini? Ada Mas Dengan Mas Ardi. Mas Rafa ini dari kelas 3 ini ya, 3C ini ya. Terus ada Aini, Mbak Aini, ini Mbak Mila, ini Mil, iya. ini ada Mbak Nelly yang kadang loncat-loncat kemana-mana. Gak jelas. Pirang iki? Iya. Satu ae. Tapi ki gak kenceng, tapi aja terlalu kenceng. Ayo yum, iki yum, ndang yum. Oke, ini udah hampir selesai untuk penanaman terumbu karangnya. Nanti untuk penaruhan terumbu karangnya akan dilakukan oleh Ardi sama si Andre. Jadi nanti aku sama teman-teman satu kelompok, kecuali Andre sama si Ardi, jadi kita itu bakal naik perahu untuk ke rumah apungnya. Jadi Ardi sama Andre nanti bakal menyelam sampai ke rumah apung. Semoga doain aja mereka berdua selamat ya guys. Hari ini tuh bener-bener rame banget, dipenuhi sama mahasiswa agribisnis Politeknik Negeri Banyuwangi angkatan tahun 2020, karena emang bener-bener sebanyak itu mahasiswanya dan menjadi pusat perhatian para wisatawan yang ada di sini. Bener-bener serame itu sih. Jadi sebelum menyelam ini tuh harus dilakukan foto bersama gitu, satu angkatan. Tapi aku nggak ikut karena aku kan nggak sholat tadi ya guys. Dan aku tuh jadi tempat penitipan HP dong. Bener-bener teman-temanku. Tapi nggak apa-apa, biar teman-temanku bahagia juga. Setelah selesai dilakukan foto-foto, aku sama teman-teman aku kita tuh naik ke perahu untuk menuju ke rumah apung. Yeay, akhirnya aku baru pertama kali ini merasakan naik perahu dan ke rumah apung. Maksudnya naik perahu udah pernah, tapi kalau semisal ke rumah apung kan belum pernah guys, baru pertama kali ini. Agak gimana gitu ya guys, karena aku tuh asli orang Banyuwangi tapi nggak pernah ke pantai Bangsering, ke rumah apungnya. Bener-bener aku bener-bener seneng banget sih hari ini, karena kita itu juga kesininya dibayarin dong, dibayarin gratis. Jadi aku nggak bisa sepil berapa harga masuk untuk ke rumah apungnya. BTW untuk alat selamnya itu harus nyewa sendiri, tapi juga dibayarin sama kampusku. Karena hari ini tuh bener-bener panas banget dan cuaca cerah banget, jadi aku nggak bisa lepas masker ya guys, mohon maaf banget karena emang bener-bener sepanas itu. Oh ya guys, kalau misal kalian mau renang kesini jangan lupa pakai sunblock dan juga sunscreen, karena itu bener-bener penting banget sih, karena kan matahari jahat banget ya. Jadi sayang banget kalau kalian kesini cuma mandi aja nggak pakai sunscreen sama sunblock, itu bener-bener efeknya ngaruh banget sih di kulit. Aku saranin ke kalian kalau misal kalian ke pantai Bangsering, ke rumah apungnya, aku saranin kalian harus bawa topi sih, itu bener-bener wajib banget, karena topi kan pelindung dari matahari ya. Jadi ketiga barang itu wajib banget dibawa sih sewaktu mandi di laut kayak gini. Dan alhamdulillahnya ini teman-teman aku yang udah menyelam, dia tuh udah sampai ke rumah apungnya, dan ada salah satu teman aku yang keram dong, karena bawa paralon untuk tempat penanaman terumbu karang dan juga sambil nyelam itu bener-bener berat banget kata temen aku, dan dia tuh hampir hanyut ke bawah air laut. Dan ya ini aku sama temen aku nggak mandi karena kita berdua nggak sholat btw. Dan ya ini tuh aku kayak ala-ala di videoin kayak estetik gitu, tapi ternyata gak estetik guys. Dan paling istimewanya lagi, pemandangan yang dilihat dari rumah apung ini tuh bener-bener indah banget. Dan guys, di sini tuh kalau misal kalian dari pantai Bangsering ke Pulau Tabuhan itu hanya dibanderol cuma beberapa ribu aja gitu. Jadi aku saranin ke kalian kalau kalian ke Banyuwangi jangan lupa mampir ke Pulau Tabuhan sama pantai Bangsering. Bagaimana perasaan kalian berdua? Guys, gini lumayan seru, tapi tadi ada kejadian. Apa? Temen
kita satu lagi Dana kram kakinya dijemput oleh bapak guide-nya. Mana tadi Dana? Ini dia sudah beristirahat kawan. Ya beginilah keseruan praktikum konservasi lingkungan oleh Bapak Holek. BTW guys, rumah apungnya bener-bener dipenuhi banget sama mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi jurusan Agribisnis angkatan tahun 2020. Dan dari sini tuh bener-bener pemandangannya juga indah banget. Kalau semisal kalian kesini nggak bakal kecewa deh sama pemandangannya. Kalau semisal kalian kesini, kalian juga jangan lupa untuk periksa cuaca di BMKG. Siapa tahu cuacanya nggak cerah. Karena kan di sini tuh kalau semisal nggak cerah juga nggak bagus gitu loh guys. Jadi ini adalah menit-menit terakhir mau pulang karena sekarang udah jam 1 siang juga guys. Pak Mede, Pak. Bayar kok. Jadi karena sekarang udah jam 1 siang, waktunya buat sholat juga dan istirahat. Jadi kita itu balik lagi ke Pantai Bangsrinya, babai rumah apung. Jadi kapan-kapan aku bakal kesini lagi sih, wajib kesini lagi karena bener-bener sebagus itu. Jadi guys, satu perahu itu hanya bisa memuat 15 orang, jadi nggak boleh lebih. Nanti takutnya kalau misal kelebihan muatan nanti juga bahaya. Setelah selesai melakukan penanaman terumbu karang, ini kita itu dievaluasi satu angkatan sama bapak dosen teknisi. Jadi evaluasi hari ini bertujuan agar praktikum kedepannya lebih hati-hati lagi dan tidak ada barang yang hilang. Karena tadi itu ada barang yang hilang guys, jadi kita itu harus ganti gitu, tapi pakai uang kas sih. Untung aja pakai uang kas. Maksudnya kan ya cuma hilang beberapa aja, tapi ya biar nggak kedepannya nggak terulang lagi guys. Jadi ini aku sama teman-teman aku, kita tuh berjalan ke arah parkiran. Jadi itu kita itu di sini untuk parkirnya dibanderol harga 3.000 untuk sepeda motor ya, tapi nggak tahu lagi untuk mobil berapa. Aku hari ini bener-bener capek banget, dan di rumah tadi tuh kamar kos belum aku bereskan. Sekarang masih jam 2 sore, masih panas banget, bener-bener panas karena cuaca secerah itu. Jadi guys, kemungkinan hari ini sampai rumah sekitar jam 4 sore karena emang lelah banget. Jadi tadi berangkatnya kita juga melewati Watu Dodol, tapi aku nggak sempet buat nge-record, dan sekarang waktu pulangnya aku sempetin nge-record. Sekarang udah sore sih, jadi nggak bagus banget. Jadi guys, di Watu Dodol ini juga banyak banget para remaja yang ingin nyore di Watu Dodol. Pasti asik banget sih. Akhirnya guys, ini aku udah sampai di kos, aku udah mandi, dan sekarang waktunya aku buat beres-beresin kamar aku karena emang bener-bener berantakan banget dan belum aku sapu karena tadi pagi tuh berangkatnya bener-bener buru-buru. Jadi sebenarnya hari ini tuh waktunya buat ganti spray, tapi karena spray aku belum aku setrika, jadi aku pakai spray yang ini dulu, dan spraynya belum aku setrika ya guys. Jadi kemungkinan nanti aku juga mau setrika spray. Dan ya setelah membersihkan spray udah selesai, aku langsung aja membersihkan yang ada di meja, karena di meja itu bener-bener semuanya tuh ada di situ guys. Setiap orang pasti punya kebiasaan buruk. Nah, aku sendiri juga punya kebiasaan buruk nih guys. Jadi setiap aku pulang ke kampus, pulang dari kampus, bawa barang, aku tuh taruh di meja guys. Gak aku taruh di tempatnya gitu. Jadi itu yang membuat kamar aku sering banget berantakan. Jadi kalau misal kamar bersih dan juga wangi, itu pasti kita di kamar tuh betah banget kan. Karena kamar adalah tempat yang pertama kali dituju. Karena kalau misal capek lihat kamar berantakan itu rasanya makin capek. Dan ya, sekarang kegiatan selanjutnya aku lakukan, aku mau membersihkan kamar mandi, karena kamar mandi itu 1 bulan 1 kali aku bersihkan sih. Tapi kalau misal aku mandi, aku juga bersihkan, tapi sedikit-sedikit. Aku tuh guys, kalau lihat kamar mandi jorok, aku tuh bener-bener sensitif banget, sensitif itu. Jadi aku langsung aja bersihkan semuanya. Jadi ini WC itu bener-bener tempat yang paling kotor banget. Jadi aku siram-siram gitu biar bersih. Akhirnya kegiatan hari ini selesai juga, bersih-bersih kamarnya. Deep cleaningnya udah selesai. Bener-bener capek banget karena selesai praktikum konservasi lingkungan sama bersih-bersih kamar itu bener-bener membuat tubuh aku capek. Aku juga tidak lupa untuk minum air putih, karena minum air putih itu bener-bener penting banget. Meskipun kalian tuh capek banget, kalian jangan lupa untuk minum air putih ya guys, karena bener-bener penting sih. Jam 7 malam aku mau keluar. By the way, ini adalah outfit yang aku mau pakai hari ini. Mau pakai baju tunik kesukaan aku. Maaf banget ya guys, waktu persiapan tadi aku nggak bisa nge-record karena bener-bener mendadak banget teman aku ngajak aku ke Artos. By the way, aku sekarang udah ada di Artos Nusantara di Banyuwangi, tepatnya di Pantai Bum. Bagi kalian yang belum tahu Artos Nusantara itu apa, Artos Nusantara merupakan pameran seni rupa yang diselenggarakan dari tanggal 20 Mei sampai 28 Mei. Ini tuh bener-bener bagus banget, semua seni tuh ada di sini. Bagi kalian pecinta seni, jangan lupa mampir di Artos Banyuwangi. Tapi bentar lagi tutup sih. Tapi karena sekarang masih belum tutup, kalian
harus mampir sih guys, bener-bener bagus banget. Jadi sebenarnya aku tuh mau kesini udah lama banget, tapi karena aku masih mager banget nih ya, banyak banget tugas yang mepet sama deadline, jadi rasa ingin aku tuh kayak aku pendam gitu loh guys. Dan tadi sore sewaktu aku makan sama temen aku bilang ayo kita ke Artos yuk, dan ya aku ngiyain kita kesini dan akhirnya aku bener-bener bisa lihat seni yang sebagus itu. Karena aku anaknya tuh suka banget dokumentasi apa aja yang terjadi di hidupku, apa aja yang aku lihat itu aku dokumentasi. Aku tuh bener-bener seneng banget karena aku bisa mengabadikan momen yang indah ini, aku bisa melihat seni rupa yang sebagus ini. Harapan aku ke depannya semoga aja Kabupaten Banyuwangi itu sering-sering banget menggelar pameran seni rupa kayak gini, karena tuh bener-bener kayak menginspirasi para anak muda yang tadinya nggak suka seni itu langsung suka seni, karena lihat bener-bener seni itu bagus banget guys. Kalau misal kalian seni sih kalian wajib banget mampir di sini sih. Jadi guys, untuk masuk di dalam Artos Nusantara kita itu harus dibanderol harga 17.000. Kemarin aku 2 orang sama Desti itu kita itu paruan gitu loh, harganya 8.500an karena harganya itu cuma 17.000 aja. Menurut aku dengan harga segitu kita bisa melihat seni rupa yang sebagus ini, itu tuh bener-bener worth it banget sih guys, karena bener-bener bagus banget. Kalian harus mampir ke sini deh beneran. Dengan aku pergi ke Artos Banyuwangi aku juga bisa melepas stres, karena tadi tuh bener-bener capek banget dari praktikum konservasi lingkungan dari pagi sampai siang sampai sore gitu, dan juga bersihin kamar kos itu bener-bener capek banget. Aku juga ingin refreshing dengan aku melihat seni yang bagus banget, jadi hilang semua deh capek aku. Sebenarnya di Artos Banyuwangi itu rame banget, tapi pintar-pintarnya kita aja cari spot foto yang bener-bener sepi. Oh ya guys, aku juga mau ngucapin ke kalian karena kalian udah ngikutin video ini sampai akhir, dan ya sampai ketemu di vlog selanjutnya ya guys. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel aku. Terima kasih.